Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini di mana kita bakal ngalur cerita film yang keren-keren. Kalau sebelumnya kita itu ngalur film dari Hollywood dan juga negeri tirai bambu, sekarang kita bakal ngalur cerita dari film Korea yang berjudul Triangle. Dan langsung aja kita mulai ke alur ceritanya guys. Cerita ini berawal di sebuah kota di Seoul, Korea Selatan. Bisa dibilang ini adalah sebuah tempat di negara dengan kontrol senjata yang ketat. Di sini kita bertemu dengan seorang yang bernama John, yaitu pemuda yang bermimpi menjadi PNS. Tapi telah gagal 9 kali guys dalam ujian. Hari ini itu menandai tahun ke-10 perjuangannya. John tinggal di asrama sekolah buat persiapan ujian dan berusaha fokus. Tapi dunia seolah melawannya. Di kamar sebelah kiri, pasangan muda berisik sepanjang hari karena dinding asrama yang tipis. Di kamar kanan ada seorang bernama Mike, yaitu pria bertato yang gak bekerja guys, hanya main game aja dengan volume yang keras gitulah. Suara-suara ini mengganggu konsentrasi si John dan membuatnya semakin tertekan. John yang sifatnya penakut akhirnya memberanikan diri minta si Mike berhenti merokok dan mengecilkan volume gamenya. Tapi Mike mengabaikannya, bahkan mengancam akan memukuli si John guys kalau berani mengeluh lagi. John hanya bisa menahan amarah. Puncaknya, saat John membuka kulkas bersama lauk dari ibunya, itu malah hilang dicuri. Frustasi, John mengadu ke pengelola asrama. Tapi pria itu malah asik nonton acara hiburan guys dan mengejek si John sebagai kutu buku yang bodoh karena belajar terlalu keras. Kata-kata itu membuat mental John yang sudah menderita gangguan jiwa semakin goyah. John biasanya mengonsumsi obat untuk menjaga kondisinya, tapi dia menghentikan pengobatan karena merasa efek dari kamar dalam keadaan linglung yang membuat John mendengar suara pasangan di sebelah dan juga game Mike yang tak berhenti sama sekali. Dalam keputusasaan, dia membuka tas gitarnya, tapi di dalamnya bukan gitar, melainkan senapan mesin ringan guys. Dengan terampil, John memasang peluru dan mengarahkan senjatanya ke dinding menuju kamarnya si Mike. Hanya satu tarikan pelatuk, dunia akan hening dan dia bisa belajar dengan tenang. Tapi sisa rasionalitasnya bertarung dengan amarah. Dia teringat kata-kata psikolognya, kalau setiap orang punya emosi negatif, tapi kuncinya adalah mengendalikan pelatuk di hati. Dengan susah payah guys, John menurunkan senjata. Mike tanpa tahu, dia nyaris mati. Selamat untuk sementara. Malam tiba. John duduk sendirian di sudut ruang makan asrama, mendengar 3 orang berbincang tentang berita sosial Korea dengan sombong. Tak tahan, John menghampiri dan juga memukul meja dan menunjuk aturan asrama yang melarang kebisingan. Mereka menatapnya seolah kalau dia itu gila guys. Malam semakin larut, John menulis di kamarnya, tapi jeritan dari kamar pasangan sebelah kembali memicu amarahnya guys. Dia mencoba berbicara, tapi pasangan itu mengejeknya sebagai sosok bujangan jomblo yang iri. Tiba-tiba, tembakan menembus dinding tipis dan John dengan pandangan kosong melihat wanita itu mencoba menelepon polisi. Marah, John memperbesar lubang di dinding guys dan merampas ponsel, lalu melapor sendiri ke polisi dan menyebutkan lokasi asrama bahwa dia telah ngewastetin orang. John masuk ke kamar pasangan itu dan melihat mereka ternyata masih hidup. Lalu dia menembak lagi hingga mereka wasted. Selanjutnya, dia menuju kamarnya si Mike guys. Dan dia menanyai si Mike, bukankah kamu suka main game tembak-tembakan? Sekarang main yang asli yuk. Ternyata Mike ditembak beberapa kali guys dan merangkak memohon ampun. Tapi John sudah tidak peduli dan saat mendengar pengelola asrama melapor ke polisi, John pun menembaknya di kelapanya lalu menginjak tubuh Mike dan mengunci pintu. John kini sepenuhnya dikuasai oleh amarah dan siap menghadapi para polisi.
Polisi pun tiba di asrama dan juga terkejut melihat mayat berserakan. John bersiap dengan senapan M4-nya, tahu sebagian besar polisi Korea hanya membawa revolver dengan peluru kosong di tembakan pertama, di mana ini memberinya keunggulan nantinya guys. Lalu ada seorang pria bernama Charlie, yaitu polisi veteran, memimpin operasi dengan anak buah barunya, yaitu Jack. Charlie menyelinap masuk sendirian dan melihat John masih menembak. Dari selongsong peluru, Charlie menghitung John itu punya 27 peluru tersisa guys. Dia memerintahkan timnya untuk menyelamatkan orang, sementara dia mengalihkan perhatian si John. Charlie mematikan lampu asrama dan hanya menyisakan lampu ruang makan, lalu muncul di hadapan si John guys, dan langsung menghindar saat John menembak. Dengan gerakan lincahnya, Charlie di sini mengelak dan membiarkan John menghabiskan pelurunya. Sayangnya Jack yang masih pemula tertembak di lengan saat mencoba membantu. John mengarahkan senjata ke Jack, tapi Charlie berhasil menundukkannya. John akhirnya ditangkap guys. Tapi kasus ini baru permulaan guys. Kepala polisi tertekan oleh kasus besar ini dan memeriksa kamar John. Charlie menemukan papan tempat tidur yang mencurigakan dan mengungkapkan komponen senjata di dalamnya. Di kantor polisi, Charlie dengan terampil merakit komponen senjata itu, yaitu Colt 6029, AK-47, MP4, MP5, dan M4. Semuanya senjata perang yang tak seharusnya ada di Korea Selatan. Charlie teringat kasus seorang yang sudah mewastetkan dirinya beberapa hari lalu, di mana dia menemukan peluru militer di saku korban, cocok dengan senjatanya si John. Dia yakin ada kaitan antara kasus-kasus ini guys. Charlie itu punya masa lalu yang kelam, karena saat kecil, keluarganya dibikin wasted dalam serangan senjata ilegal. Karena marah, Charlie kecil nyaris menembak pelaku, tapi kepala polisi yang kemudian mengadopsinya menghentikannya. Trauma ini membuat Charlie, mantan penembak jitu, kini hanya membawa pistol listrik sebagai polisi. Charlie dan Jack berpatroli guys dan menanggapi keluhan demonstrasi di depan pabrik. Seorang tante yang anaknya tewas dalam kecelakaan kerja memprotes ketidakadilan pabrik. Charlie dengan empati memintanya menjauh sesuai hukum demonstrasi tunggal Korea. Dia juga melindungi tante dengan mencantumkan nomornya di papan protes. Di tempat lain, seorang karyawan wanita dari perusahaan penyaring air mengunjungi rumahnya si George, yaitu mantan narapidana dengan gelang elektronik. George bertingkah aneh, mencoba menutup pintu untuk berbuat jahat guys. Tapi Charlie dan Jack tiba tepat waktu memeriksa gelangnya. George sangat kesal dan mengeluh polisi melanggar hak asasinya. Tapi Charlie menegaskan kalau gelang itu justru ada karena untuk menghormati hukum guys. Di malam harinya, sekelompok gangster menunggu di depan klub. Mereka membicarakan kasusnya si John dan kaget ternyata senjata itu muncul di Korea. Bos klub bernama Hank itu dipaksa menandatangani kontrak penyerahan klub ke si James, yaitu pemimpin geng. Hank mencoba memprovokasi si Bob, anak buahnya si James, dengan mengatakan ada senjata di mobilnya guys untuk melawan si James. Bob merasa tergoda tapi tetap ngewastetin si Hank. Namun besoknya James mengingkari janji untuk mengerahkan klubnya dan malah hanya memberikan uang aja guys. Karena marah, dia mulai merencanakan pemberontakan guys. Di rumah sakit, John bersedia bicara hanya dengan Charlie dan mengaku membeli senjata dari website misterius. Charlie awalnya meragukan, tapi John bersikeras kalau itu benar. Sementara itu, George menemukan paket berisi senjata dan juga peluru di depan pintunya. Bob juga menemukan pistol di mobilnya si Hank. Charlie kini mencari petunjuk guys dan menemukan kotak ekspres di tempat sampah dengan logo yang sama seperti di rumahnya si George. Dia buru-buru ke apartemen George dan bertemu dengan Justin, pria misterius yang juga menerima paket berisi peluru dan juga daftar nama, termasuk George. Charlie kaget saat tahu tante demonstran itu ada di daftar. George dengan gelang elektroniknya yang rusak menyerbu kantor polisi dan menembaki departemen hak asasi. Charlie dan kepala polisi akhirnya tiba, tapi George dengan senjata kuat mendominasi. Charlie mengalihkan perhatiannya, sementara kepala polisi mengevakuasi orang. Sayangnya, kepala polisi tertembak saat tidak sengaja menginjak kaca. Charlie meski trauma dengan senjata, mengambil senapan
tajam dan peluru dari Justin, menembak kaki George dan memaksanya mundur. George berpura-pura menyerah, mencoba menyerang lagi, tapi Charlie menembaknya hingga wasted. Kejadian ini direkam oleh reporter dan membuat Charlie disorot publik. Charlie diselidiki karena masa lalunya sebagai penembak jitu yang ngewastetin 99 orang di zona konflik guys. Gila, meski didukung kepala polisi, dia diskors 3 bulan. Charlie tetap aja menyelidikinya dan menemukan Bob dan anak buahnya mencari senjata. Dia menghadapi si James yang mengelak tahu soal senjata. Sementara itu, Justin yang ternyata dalang dibalik distribusi senjata bekerja untuk organisasi kriminal global. Dengan kanker stadium akhir, Justin ingin menciptakan kekacauan di Korea. Dia mengerahkan senjata ke orang-orang tertekan seperti Jerry dan juga Richard, dua siswa yang dibully di sekolah. Jerry yang diekspos kejahatan pengganggu dan menerima senapan mesin dari situsnya si Justin. Ternyata saat ada tukang bully dan pengganggu menyiksanya lagi, Jerry akhirnya melawan. Di hari yang sama, Richard yang dipaksa memukuli Jerry oleh pengganggu juga menerima senjata. Ketika pengganggu menemukan senjata Jerry dan juga mengira itu mainan, Richard menembak dari kelas lain dan memulai maskul. Charlie dan Justin pun tiba dan menyelamatkan siswa lewat pintu belakang. Richard dipenuhi amarah menembaki siapa saja, termasuk gurunya sendiri guys yang mengabaikannya. Ini orang-orang gila sih. Charlie menuduhkan Richard tepat saat dia mau ngewastetin para tukang bully. Jerry didorong Justin dan nyaris menembak, tapi Charlie menghiburnya dan mencegah tragedi lebih lanjut. Charlie di sini mulai curiga pada Justin guys, yang selalu muncul di tempat kejadian. Penyelidikan mengungkap kalau Justin di-footage pengawasan dekat menerima senjata. Sementara itu, tante demonstran yang juga menerima senjata menghadapi pemilik pabrik di parkiran dan menuntut keadilan untuk anaknya. Charlie tiba menyelamatkannya dari anak buah si Bob, tapi tante tertembak dan kini di rumah sakit guys. Charlie mengetahui senjata-senjata ini dilengkapi chip pelacak dan mengindikasikan organisasi besar di belakangnya, yaitu International Rifle Alliance. Kepala polisi menghadapi tragedi pribadi, yaitu tentang putrinya yang ditipu agen sewa lalu ngewastetin dirinya sendiri. Dalam kemarahan, dia nyaris menembak si penipu, tapi Charlie menghentikannya guys dan mengingatkan nasihat masa kecilnya sendiri. Justin yang memantau lewat peretasan sistem polisi menembak ke lapa polisi yang melindungi Charlie dan wasted. Justin mengumumkan rencananya menyebarkan senjata ke seluruh Korea, memicu kekacauan di parade pro dan anti senjata. Justin melepaskan truk berisi senjata, memicu keributan dan panik. Charlie melawan para pengawal Justin, tapi tembakan pertama memicu kekacauan guys. Justin akhirnya tertembak dan dia merasa tampak puas. Charlie kini menyelamatkan seorang anak kecil dan memberikan secercah harapan di tengah tragedi. Tragedi tersebut membuat lebih dari 70 orang wasted dan mengguncang Korea. Banyak yang menyerahkan senjata, termasuk perawat yang nyaris ngewastetin rekan kerjanya. Justin ditinggalkan gengnya dan menghadapi ancaman pewastetan di rumah sakit. Tante kini sembuh dan Charlie kini mengadopsi anak yang diselamatkannya, seperti kepala polisi yang mengadopsinya dulu. Dan tamat. Kalau kalian suka film tembak-tembakan gitu guys, ya Trigger ini cukup bagus dan oke sih. Tapi tentu sebuah film selalu ada makna dan juga hikmahnya guys. Film ini tidak mengglorifikasi tembak-menembak, tapi justru menceritakan tentang kehancuran yang dibawa oleh senjata. Bisa dibilang kemarahan John, tante dan lainnya mungkin terasa dibenarkan di awal, tapi senjata hanya memperburuk siklus kekerasan. Dan film ini mengajarkan bahwa keadilan sejati datang dari empati dan komitmen masyarakat guys, bukan berasal dari logam panas. Seperti biasanya guys, aku mau istirahat dulu, kayaknya ya begitu.